Halo Sias, berjumpa lagi dengan saya Dina Gawiartati. Kali ini saya akan membahas buku Romney dan Steinberg chapter 7 yang akan membicarakan topik pengendalian terkait dengan sistem informasi akuntansi. Nah, kalau yang kemarin kita belajar tentang pendokumentasian sistem, yaitu dengan cara menggambar. Itu salah satu yang penting di mana kita harus bisa dengan cepat atau benar-benar memahami proses bisnis. Nah, setelah itu yang gak kalah pentingnya juga itu adalah kita belajar tentang pengendalian internal, di mana salah satu peran dari SIA itu adalah sebagai tempat implementasi dari pengendalian internal. Nah, kita akan belajar tentang apa itu pengendalian internal, di mana mempunyai komponen-komponen, yaitu salah satunya adalah lingkungan pengendalian. Kita akan lihat lingkungan pengendalian itu bagaimana, kemudian juga tujuan-tujuan pengendalian, dan bagaimana menghadapi resiko, merespon resiko. Dan salah satu komponen pengendalian juga adalah aktivitas pengendalian. Itu apa yang dimaksud dengan aktivitas pengendalian dan apa aja yang dibahas di sana. Kemudian juga yang merupakan komponen dari pengendalian internal adalah informasi dan komunikasi serta pengawasan. Nah, itu yang akan kita bahas, komponen-komponen dari pengendalian internal. Oke. Nah, sebagai permulaan, pengendalian dan keamanan itu sangat penting hari kini, iya. Apalagi kalau itu perusahaan yang menjual tentang keamanan seperti bank. Bank itu harus benar-benar menampakkan kalau dia itu aman dan terkendali dengan baik, gitu ya. Oleh karena itu, perusahaan-perusahaan benar-benar menekankan tentang untuk pencapaian pengendalian yang baik, yaitu dia benar-benar memberikan seluruh waktunya agar karyawan ini benar-benar peduli setiap saat pada keamanan dan pengendalian. Dalam melaksanakan kegiatannya, mereka selalu memikirkan pengendalian dan keamanannya. Misalnya kalau melakukan penjualan, oh ya, saya harus mencek kemungkinan ini bisa terbayar atau tidak. Nah, sales itu harus punya jiwa kayak gitu. Nah, seperti itu. Juga teller ketika menerima uang, bagaimana dia harus mengendalikan yang amanannya pasti, yaitu dihitung. Biasanya dipastikan uangnya tidak palsu. Nah, itu jadi benar-benar melatih karyawannya ya untuk tahu tentang pengendalian keamanan ini ya, tentang bagaimana, oh ya ini baru ukurannya, ini baru aman. Nah, mereka benar-benar tahu ini loh prosedur yang aman, dan dilatih itu semua sesuai dengan kebijakan perusahaan yang berlaku masing-masing. Kemudian perusahaan juga menetapkan kebijakan tentang terkait dengan keamanan pengendalian ini secara formal, jadi tidak secara lisan, benar-benar menjadi aturan perusahaan akan dipatuhi oleh karyawannya. Kemudian dalam mengembangkan aplikasi itu benar-benar memikirkan tentang pengendaliannya. Nah, seperti kita di zaman sekarang ya, pandemi COVID, di mana pendidikan mendadak harus online, otomatis kita akan menggunakan aplikasi, walaupun dulunya sudah ada aplikasi Moodle, tapi ini karena tadinya tidak 100%, sekarang 100%. Ya, harus dipikirkan dengan meningkatkan fitur-fitur di Moodle ini, terus kemudian memerhatikan pengendaliannya, maka supaya kualitas pembelajaran itu benar-benar terukur dengan baik, dosen mengajar dengan baik, mahasiswa menerima pelajaran dengan baik, penilaian berjalan dengan baik. Nah, seperti itu. Jadi benar-benar ada pengendaliannya semua yang bisa diatur, bisa diperhatikan oleh kampus. Nah, itu jadi membuat dalam mengembangkan aplikasi setiap stepnya itu juga ada pengendaliannya. Kemudian setiap perusahaan pasti mempunyai data sensitif atau data yang sangat penting. Nah, itu juga harus diperhatikan supaya disimpan di tempat yang secure dan aksesnya dibatasin. Nah, seperti itu. Kayak bank, data nasabah itu penting ya. Pendidikan pun ya, data mahasiswa itu penting banget. Jangan sampai keluar gitu terus ke pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga melakukan hal yang nggak benar. Nah, gimana kampus ini menjaga supaya datanya itu tidak bisa diakses oleh sembarangan. Nah, seperti itu. Atau provider telekomunikasi kayak
Halo, Excel. Nah, itu gimana dia menyimpan data nasabahnya. Data keuangan juga termasuk hal yang penting. Nah, seperti itu. Kemudian oleh karena itu salah satu tujuan utama dari SIA itu adalah pengendalian proses bisnis. Oleh karena itu diharapkan akuntan kita semua ini mengerti dan bisa mendesain sistem pengendalian dalam sistem yang efektif. Tentunya juga ini akan bisa diaudit atau direview untuk memastikan efektivitas dari pengendalian ini. Manajemen mengharapkan akuntan, manajemen di sini adalah perusahaan maksudnya, itu berharap kita sebagai akuntan itu bisa mengurangi atau menghilangkan ancaman yang akan dihadapi oleh proses bisnis perusahaan, gitu ya. Bisa menemukan, koreksi atau memulihkan apa yang ancaman yang sudah terjadi. Nah, semua orang akan tahu kalau sebaiknya mulai dari awal sudah diterapkan pengendalian. Jangan sampai terjadi sesuatu baru mikir pengendaliannya. Oh ya, itu otomatis cost-nya akan lebih besar. Makanya hari kini apalagi dibantu oleh teknologi informasi, ya kita harus benar-benar dari awal itu sudah ada pengendaliannya. Mulai transaksi awal, mulai dari awal gitu ya. Itu sudah ada pengendaliannya. Jadi kayak misalnya kita kuliah ini ya mulai dari awal, mulai dari presensi, juga mulai dari perkuliahannya sampai akhir itu tetap harus ada pengendaliannya. Sama dengan bank, sama dengan perusahaan. Misalnya sales penjual, ya tadi saya bilang dia harus ngerti jangan sampai dia menjual ini orangnya tidak bisa tertagih. Makanya staf itu harus benar-benar mengerti tentang pengendalian, tidak sembarangan bekerja. Sama dengan teller, ketika terima uang dia harus memastikan aman. Makanya ada prosedurnya, diperiksa uangnya palsu atau tidak, harus dihitung, bahkan uangnya banyak lebih baik dihitung mesin di mana dilihat oleh nasabahnya. Jadi itu sudah ada pengendalian dari awal, nggak nanti setelah dibukukan atau setelah berjalan loh baru waduh ini bahaya. Nah seperti itu nggak baik, itu malah menimbulkan cost. Nah oleh karena itu dalam pengembangan perusahaan biasanya akuntan ini menjadi salah satu tim pengembang, karena akuntan ini kan benar-benar erat dengan proses bisnis ya, terutama dalam sistem di mana ada sistem pembelian, ada sistem penjualan, sistem produksi, sistem penggajian, sistem persediaan, sistem aktiva tetap. Nah seperti itu biasanya terkait itu akuntan akan menjadi salah satu member dalam pengembangan. Nah dunia saat ini sangat dinamis termasuk dalam perkembangan bisnis, sehingga namanya perusahaan itu tidak bisa pelan-pelan ya, dia harus bergerak cepat untuk menghadapi perubahan-perubahan yang ada di pasar, sehingga harus mempunyai karyawan yang inovatif dan kreatif. Otomatis itu membutuhkan kebebasan untuk berkreativitas dan berinovasi, karena dengan kebebasan atau gila-gilaan kreativitas itu kemungkinan yang diharapkan itu bisa memuaskan pelanggan, apalagi berinovasi. Dan ini mungkin bahkan membuka peluang bisnis baru untuk perusahaan ya. Jadi dengan kreativitas ini berkembang, tapi di saat yang bersamaan yang namanya kebebasan itu pasti ada resikonya. Oleh karena itu selain harus berinovasi dan kreatif ini, di saat yang sama perusahaan itu juga membutuhkan pengendalian sistem yang baik supaya bisa menghadapi atau mengurangi resiko yang bisa merusak reputasi malah. Nah seperti itu. Jadi benar-benar kalau di sisi satu memang mau maju, tapi pengendaliannya jangan lupa. Nah itu. Oleh karena itu sekarang kita membahas pengendalian internal. Apa itu pengendalian internal? Itu adalah suatu proses yang dijalankan mulai dari atasan direktur sampai yang bawahan, gitu ya. Untuk memastikan tujuan dari pengendalian itu. Tujuan dari pengendalian itu apa? Dipastikan aset itu aman
ya. Tidak ada penggunaan yang tidak sah atau bahkan hilang gitu. Mengelola catatan dengan detail. Jadi semua transaksi perusahaan akan tercatat secara akurat dan wajar. Kemudian yang namanya sistem input proses output menghasilkan informasi. Diharapkan dengan adanya pengendalian internal ini bisa mencapai tujuan, yaitu menghasilkan informasi yang akurat dan handal. Otomatis diharapkan juga menghasilkan laporan yang ini yang saya merahin tuh, informasi biasanya dalam bentuk laporan keuangan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, akurat, wajar, dan handal. Ya, ini yang penting, mendorong untuk pencapaian efisiensi. Nah, itu salah satu tujuan dari pengendalian internal. Kemudian taat pada aturan yang berlaku. Nah, ini yang dua ini. Jadi kalau dibagi, biasanya kita baginya menjadi 3, yaitu tujuan dari pengendalian itu jadi 3, yaitu apa? Efisien dan efektif, kemudian laporan yang dihasilkan handal, dan taat pada peraturan yang berlaku. Jadi mau nggak mau karyawannya itu otomatis taat pada peraturan yang berlaku dengan adanya pengendalian ini. Pengendalian internal itu suatu proses karena dia itu ngeblend dengan aktivitas perusahaan dan menjadi satu kesatuan dengan manajemen dasar. Dengan adanya pengendalian ini memberikan jaminan, tapi tidak absolut ya, gitu. Kalau misalnya berjalan dengan baik, itu istilahnya resiko itu kecil, gitu. Tapi gimana yang namanya pengendalian itu ya punya keterbatasan. Misal dari sononya ditetapkan keputusan yang salah. Keputusan itu misalnya, nah contohnya pandemi, diperbolehkan tidak pakai masker. Memang sudah ada aturannya begitu. Ya pengendaliannya tidak bisa apa-apa. Kita tidak bisa jalan baik karena memang aturannya, putusannya seperti itu. Dan pengendalian internal walaupun sudah diciptakan dengan baik memang punya keterbatasan kalau ada kolusi atau ada niat buruk dari agen internalnya atau agen eksternal yang terkait. Jadi memang tidak bisa dibahas tentang niatan buruk ataupun human error karena itu keterbatasan dari sistem. Memang tidak bisa menghadapi yang namanya sekuat-kuatnya pengendalian, pasti ada celahnya. Makanya yang namanya resiko itu tidak bisa 0, tapi bisa diminimalisasi. Nah itu. Nah di pengendalian sendiri itu pun bisa saling tabrakan tentang tujuannya. Contoh yang di sini pengamanan aset. Nah pengamanan aset ini bisa jadi tidak efisien. Contohnya seperti apa? Ini saya punya contoh tentang pabrik ini ya, dimana bahan bakunya itu dari kain bekas, terus diolah menjadi kain pel-pelan, menjadi keset. Jadi pabrik ini dari kain bekas itu diolah menjadi benang, kemudian ditenun lagi menjadi kain dan bisa dimanfaatkan menjadi keset ataupun pel-pelan. Otomatis bahan bakunya itu adalah rentan kebakaran, sehingga mau tidak mau pabrik ini dalam menyimpan persediaan bahan bakunya tidak bisa di satu tempat, karena kalau misalnya terjadi kebakaran, waduh itu susah untuk madamin apinya, sehingga mereka pisah-pisah, ada yang di sini dan diusahakan seefisien mungkin yang sudah terwarna putih di sini untuk kain bekas yang berwarna atau ini di sini. Tapi itu tidak efisien kalau dilihat dari proses produksi. Karena apa? Gudangnya di mana-mana terpencar, tersebar. Nah, seperti itu. Padahal mesinnya di satu tempat, sehingga harus ngambil di banyak tempat. Nah, seperti itu. Itu kan tidak efisien, tapi itu aman. Nah, seperti itu. Makanya pengendalian internal ada hal-hal tertentu yang kayak bertabrakan. Tapi ya itu butuh keputusan
manajemen diambil tingkat resiko yang terkecil. Jadi kayak diambil jalan tengahnya lah. Nggak bisa kita mentingkan efisiensi aja atau terus lupa dengan keamanan aset, atau penting keamanan aset melupakan total efisiensi, nggak bisa. Malah karena itu ini kadang-kadang memang hal kayak gitu itu bertabrakan. Makanya yang namanya pengendalian internal ini mungkin kalau kita baca secara teori itu mudah, tapi sebenarnya dalam prakteknya tidak semudah ya waktu kita baca teori, terutama harus disesuaikan dengan sikon dari perusahaan itu sendiri. Nah, di sini pengendalian internal mempunyai 3 fungsi, yaitu pengendalian preventif, pengendalian detektif, dan pengendalian korektif. Di mana pengendalian preventif itu kita mencegah masalah timbul. Jangan sampai ada masalah. Caranya gimana? Ya, salah satunya contoh merekrut karyawan yang berpotensi. Makanya waktu menerima karyawan, kalau misalnya ada perusahaan yang buka lowongan, tidak terima gitu aja, tapi ada tes ini. Karena apa? Kalau karyawan ini bisa bekerja dengan baik, otomatis aktivitas perusahaan akan berjalan dengan baik dan jadi tercegah dari melakukan kesalahan yang nggak benar. Nah gitu. Atau mengamankan asetnya, kalau misalnya mau pakai harus ada surat peminjaman. Nah seperti itu. Sehingga kalau misalnya nggak kembali itu ada surat peminjaman. Jadi otomatis orang yang minjam karena sudah ngisi surat dia nggak bertanggung jawab, pasti mengembalikan. Nah itu contoh-contoh pengendalian preventif. Pengendalian detektif. Nah, untuk menemukan kesalahan, karena kesalahan tuh mungkin aja walaupun kita sudah melakukan pengendalian preventif, kesalahan tuh mungkin aja terjadi. Nah caranya gimana? Caranya yaitu salah satu bentuk pengendalian detektif yaitu menemukan, yaitu rekonsiliasi. Kita nyocokkan antara catatan dengan catatan. Nah itu kalau misalnya ada yang nggak pas, saldo banknya nggak sesuai, misalnya ini rekonsiliasi bank, maka dicari saldo bank yang benar. Nah seperti itu. Pengendalian korektif itu memulihkan dari kesalahan yang sudah ada, ya mengedit gitu ya, kemudian ya diperbaiki. Contohnya sih mungkin jurnal koreksi itu ya bisa menjadi contoh. Ditemukan kesalahan kemudian di jurnal koreksi, di mana ada jurnal koreksi sebelum tutup buku dan setelah tutup buku. Nah, pengendalian yang 3 ini ada juga pengendalian yang dibedakan menjadi pengendalian umum dan pengendalian aplikasi. Untuk pengendalian umum ya terkait dengan umum kayak keamanan, penempatan satpam. Untuk aplikasi ya terkait dengan program aplikasi. Contohnya kita harus pakai password. Terus kalau misalnya melakukan perintah delete dikonfirmasi benar nggak mau menghapus. Nah seperti itu contohnya pengendalian aplikasi. Nah itu akan dibahas di chapter lain. Ini ada baiknya Talusias itu tertarik dengan transaksi sistem komputerisasi atau mau melakukan penelitian sistem komputerisasi. Nah pengendalian aplikasi ini sangat baik untuk dipelajari, tapi di chapter lain ya. Oke. Nah untuk sekarang kita framework kerangka kerja dari pengendalian internal. Di SIA akan dikenal 3 bentuk framework, yaitu COBIT yang pertama, ini yang pertama kali, kemudian COSO Internal Control Framework itu yang sering dipakai, kemudian dikembangkan lagi jadi COSO Enterprise Risk Management Framework. Dimana mungkin kalau dipelajari kok hampir mirip ya, karena ini memang satu kesatuan pengembangan. Oke, kita lihat yang framework yang pertama, yaitu adalah COBIT Framework. Nah, di COBIT Framework ini dilihat dari 3 sudut pandang dimensi, yaitu tujuan bisnis, kemudian sumber daya teknologi informasi, dan proses teknologi informasi. Mungkin kalau kita baca nanti di COSO, tujuan COSO ini kok sudah disebut juga, ya ini kan framework yang COBIT. Memang
kan membahasnya juga pengendalian internal. Nanti KOSO juga membahasnya pengendalian internal. At the end, yang dimaksud dengan pengendalian internal itu adalah tentang menghasilkan informasi, di mana informasi yang baik itu adalah efektif, ya, kemudian efisiensi, kerahasiaannya terjaga, terintegrasi, tersedia, sesuai dengan aturan berlaku dan handal. Nah, seperti itu. Terus kemudian kalau kita membahas sumber daya TI ya terkait dengan orangnya. Nah, tadi kembali lagi aplikasinya, pengendalian aplikasinya, fasilitas, data. Nah, itu proses pengendali IT, bagaimana merencanakan tentang penggunaan teknologi informasinya, kemudian mengakuisisi, mengimplementasi, mengawasi. Nah, itu yang kita sebut dengan COVID. Kemudian, nah sekarang kita ke KOSO. KOSO Internal Control Framework. Jadi jangan sampai salah ya, di sini banyak kata-kata control, tapi artinya beda. Ini banyak kata control, banyak kata-kata pengendalian. Jadi gini, ini namanya pengendalian internal. Pengendalian internal mempunyai 5 komponen penting, yaitu lingkungan pengendalian. Jadi lingkungan pengendalian itu adalah komponen dari pengendalian internal. Aktivitas pengendalian, penentuan resiko, informasi dan komunikasi, monitoring. Jadi ada 5. Saya lagi, ini adalah pengendalian internal, di mana komponennya adalah lingkungan pengendalian. Jadi lingkungan pengendalian itu bukan pengendalian internal, tapi salah satu komponen dari pengendalian internal. Kemudian aktivitas pengendalian. Jadi aktivitas pengendalian itu bukan pengendalian internal, tapi dia salah satu komponen dari pengendalian internal. Kemudian penentuan resiko, informasi dan komunikasi, kemudian monitoring. Nah, nanti ini juga akan dibahas di KOSO IRM ya. Sama memang akan ada 5 ini. Jadi seperti mengulang lagi. Nah, sekarang saya membahas, jadi lingkungan pengendalian ini salah satu yang penting juga, nanti dibahas lebih dalam. Jadi dia yang mendasari keempat komponen yang lain lingkungan pengendalian ini. Jadi istilahnya dia darahnya gitu dalam tubuh, dia yang mewarnai bagaimana orang-orang dalam perusahaan itu, nilai-nilai perusahaan, budayanya perusahaan itu gimana, itu akan benar mencerminkan pengendalian internalnya. Nggak usah jauh-jauh, seandainya kita ke bank. Nah, kita lihat ya, bank itu gimana, terang benderang, bener nggak? Ya itu menunjukkan kalau kita ke bank yang sepi dan gelap-gelapan ya takutlah, karena lingkungannya tidak menunjukkan keamanan. Nah, seperti itu. Jadi makanya kalau kita mau ke perusahaan atau banyak perusahaan asing yang mau bekerja sama, itu harus mendatangi perusahaan supaya benar-benar melihat lingkungan pengendalian yang berjalan. Nah, itu. Atau nggak usah jauh-jauh, ini selalu saya pakai sebagai contoh. Misalnya kita first dating, kencan pertama nih, nyemput pacar. Kemudian sampai di rumahnya sang pacar, rumahnya gak usah bilang besar, tapi rapi banget ya, yang namanya rumput itu, walaupun rumput gajah, bukan rumput Jepang gitu ya, tapi dipotong rapi gitu ya. Yang namanya keset itu tertata rapi, jadi bersih rumahnya, dari dari pagar sudah kelihatan bersih. Kemudian kalau kita masuk, dibuka pintu utamanya, waduh, dalam rumahnya kelihatan banget kalau bersih, rapi ya, vas bunga, keset atau semuanya pada tempatnya, nggak miring sama sekali. Otomatis dengan lingkungan pengendalian kayak gitu, waktu kita mau masuk ke rumah sang pacar ini, otomatis membuat kita secara tidak sadar, jadi yang namanya lingkungan pengendalian itu adalah nilai-nilai yang sudah meresap di dalam perusahaan itu, di dalam karyawan perusahaan ini. Sama dengan ketika kita mau masuk rumah itu, otomatis kita akan kayak melepas sepatu tanpa disuruh gitu ya, karena takut ngotorin. Nah, seperti itu. Jadi lingkungan itu membuat kita melakukan tindakan. Maka karena itu yang namanya lingkungan pengendalian itu benar-benar mendasari. Jadi kita akan bisa melihat, kayak gini.
Nah, sama dengan kampus yang kalau mendapat akreditasi A. Nah, ini kampus kita mendapat akreditasi A ya. Itu bukan hal yang mudah dan bukan berdasarkan surat-suratan atau laporan yang dikirim kampus kita, tapi ada auditor atau kita sebut asesor yang ke kampus untuk melihat benar enggak apa yang diceritakan di laporan itu. Wah, lingkungan pengendaliannya benar-benar dicek itu, dilihat suasana kampusnya, gimana mahasiswanya. Wah, kalau misalnya ada asesor datang ternyata di kantin semua mahasiswanya lagi main kartu, loh ini lingkungan pengendaliannya kok tidak mendukung ya, suasana akademiknya kok seperti ini. Akan beda ketika asesor itu datang. Memang spot-spot di kampus itu sebagian besar, walaupun ada yang bermain juga, mungkin bermain games dengan menggunakan wifi kampus gitu, tapi sebagian membicarakan tentang kuliahnya tadi gimana, entah bekerja kelompok ataupun enggak gitu ya. Even di kantin ya memang makan sambil guyon gitu ya, tapi bukan melakukan hal-hal yang aneh. Nah, seperti itu. Tetap sebagai mahasiswa kampus yang sebagaimana semestinya. Nah, itu. Terus di perpustakaan, apalagi perpustakaan, itu kan tempat belajar. Nah, itu dicek, oh iya memang benar mahasiswa yang masuk di situ minjem buku, mungkin melakukan diskusi dengan tidak ramai, yang ada spotnya atau ruang tersedia. Nah, seperti itu mencerminkan lingkungan pengendaliannya. Oh ya, ini layak kampus ini mendapatkan akreditasi A. Nah, seperti itu. Itu namanya lingkungan pengendalian. Aktivitas pengendalian nanti akan dibahas lebih detail, di mana di sini ada 5 hal yang harus diperhatikan. Tapi artinya lingkungan pengendalian, aktivitas pengendalian ini kita harus mendetek kira-kira resikonya apa dan bagaimana menghadapi resiko itu. Penentuan resiko ya ini kayak diukur, dilihat resiko yang kemungkinan terjadi dan harus gimana mengolahnya. Informasi dan komunikasi ya di perusahaan itu bagaimana tentang penyampaian informasinya dalam mencatat transaksinya juga sehingga menghasilkan laporannya. Pengawasan ya ini penting. Dari semua itu juga perlu pengawasan, walaupun sudah dilakukan dengan baik, yang namanya tidak diawasi ya pasti kacau. Ambil contoh negara Singapura yang terkenal sangat teratur, itu karena pengawasannya ketat. Kita di Singapura, semua orang di Singapura akan berlaku teratur. Orang Singapura pindah ke kota lain atau ke negara lain yang tidak baik pengawasannya ya sama, akan menjadi tidak teratur. Nah, itu oleh karena itu pengawasan sangat penting. Sama dengan kita tahu di traffic light sekarang ada kamera, oh ya nggak berani macem-macem, nanti kalau ketangkap kamera kena deh gue. Nah, seperti itu karena ada pengawasan. Sama ujian juga, kalau ada pengawasnya ya mahasiswa takut dong melakukan nyontek ya karena pengawasan. Walaupun sudah baik ya sistemnya, ada presensi, soal disegel, dibagi pada saat itu, terus lembar jawaban bersih, meja harus gak boleh membawa yang macem-macem. Itu kan sudah baik ya pengendaliannya. Tapi kalau tidak diawasi ya kacau lah. Tapi kalau diawasi gak berani melakukan curang-curang seperti itu. Nah, itu namanya 5 komponen dari pengendalian internal. Oke, seperti tadi pengendalian internal ini, kemudian KOSO, sekarang ada KOSO Enterprise Risk Management, di mana ya sama, yang namanya perusahaan itu akan penting untuk menciptakan nilai perusahaannya, otomatis yang nanti dipertanggungjawabkan ke pemiliknya. Oleh karena itu, manajer supaya bisa mencapai nilai ini, dia harus melihat ketidakpastian yang mungkin terjadi. Ketidakpastian itu bisa dalam bentuk resiko, otomatis kalau resiko ini bahaya ya, atau kesempatan. Ya syukur-syukur kalau ketidakpastian itu justru menghasilkan kesempatan. Contoh kayak kita ada di pandemi ini, memang ada banyak resiko ya, perusahaan banyak yang
mengalami kesusahan karena pandemi ini, tapi ada orang yang melihat sebagai oportunitas. Contohnya Zoom, malah pemilik Zoom itu menjadi kaya. Nah, ini kan pandemi Covid ini kan halnya tidak pasti. Siapa yang menduga? Tapi menjadi opportunity. Nah, kalau bisa, memang ketidakpastian itu susah, namanya aja tidak pasti. Mana ada di dunia ini lepas dari ketidakpastian. Tapi kalau bisa sedini mungkin ya, itu dideteksi dan sebesar apa resiko yang mau diterima atau bisa diterima oleh perusahaan. Kalau kesempatan mah diterima semua gitu ya. Jadi, nah, pengendali internal ini akan membantu manajemen untuk memanage ketidakpastian itu sehingga dia tetap bisa memanage resiko ini dan meningkatkan nilai perusahaan. Dengan meningkatkan nilai perusahaan, iya, perusahaan itu harus menjaga keseimbangan antara pertumbuhan perusahaannya juga resiko yang ada. Nah, seperti itu. Nah, punyanya IRM, Koso IRM itu memiliki 3 dimensi. Jadi frameworknya itu ada 3 dimensi. Dimensi 1, dimensi 2, dimensi 3. Nah, itu. Jadi ini yang 8 langkah yang dimaksud IT ini ya. Tapi dimensinya ada dimensi 1, dimensi 2, dimensi 3. Nanti kita akan melihat ini juga satu-satu. Nah, sekarang kita lihat dimensi tujuan. Dimensi tujuan. Nah, yang namanya pengendalian internal itu harus mendukung dimensi tujuan strategik, yaitu adalah hal yang mau dicapai oleh perusahaan, baik dengan visi maupun misi. Kemudian tujuan operasional. Iya, yang namanya tujuan operasional bisa dikatakan baik jika apa? Efektif dan efisien. Nah, itu salah satu tujuan dari pengendalian internal. Jadi nanti performance-nya, kinerjanya baik, yaitu dilihat dengan efisiensi yang dihasilkan dan aset itu terlindung dengan baik. Itu tujuan operasional dalam beroperasi untuk menghasilkan sesuatu. Oh ya, tentunya menggunakan aset ya. Nah, ini gimana supaya aset itu terlindung dengan baik, bukan hanya tidak hilang tapi digunakan dengan efektif dan efisien juga. Kemudian itu tujuan operasional, tujuan pelaporan. Oh iya, tujuan pelaporan kembali lagi itu akan menghasilkan informasi, diharapkan komplit ya, bisa dihandalkan, akurat, tepat waktu, yang at the end bisa mendukung pengambilan keputusan oleh perusahaan. Nah, tujuan kepatuhan, ya, yang namanya pengendali internal akan membuat perusahaan ini kebijakan-kebijakan itu patuh dilaksanakan oleh baik agen internalnya maupun eksternal parties pun bisa mematuhi aturan yang berlaku. Kita ambil contoh aja perkuliahan ya. Gimana caranya membuat mahasiswa patuh untuk kuliah? Misalnya ini offline, Anda mau nggak mau ke kampus walaupun mungkin lagi bad mood, atau mungkin kalau misalnya cewek itu lagi ada bertem yang lumayan mengganggu, tapi kita tetap mau ke kampus, mau mematuhi peraturan kalau ke kampus. Karena apa? Ya karena ada proses tilang. Jadi dalam prosedur itu mengandung mau tidak mau orang itu mematuhi. Nah, selain lingkungan pengendalian tadi ya, jadi ada aturan kalau nggak masuk sebanyak ini nanti nggak bisa ikut ujian. Wah, nah itu mau tidak mau mempush kita patuh ya, mentaati. Nah, kita harus bikin gimana pengendalian itu membuat orang itu mau mematuhi peraturannya. Secara teori memang mudah, tapi ya itu prakteknya benar-benar harus dipikirkan step by step ya. Oke. Nah, kemudian saya akan melihat dari sisi yang kedua, itu tentang unit-unit yang ada di perusahaan. Unit yang ada di perusahaan ada unit yang keseluruhan, satu perusahaan atau divisi. Jadi divisi itu bukan fungsi, divisi itu kayak timan ya. Ada unit bisnis, nah ini kayak yang bagian marketing, HRD, ada lebih kecilnya lagi. Artinya
yang namanya pengendalian tadi harus dilaksanakan oleh semua unit yang ada di perusahaan. Nah, ini kemudian 8 pengendalian. Kalau di KOSO tadi itu ada 5. Kita lihat di atas. Ini ada 5. Kalau di sini dibedakan menjadi 8. Tapi sebenarnya yang di 5 itu ada. Ini kalau kamu lihat ini 5. 1 2 3 4 5. Ini sama dengan yang ada di KOSO tadi. Nah, ini. Oke, kita sekarang lihat yang versi IRM. Kita start dari pertama ya. Lingkungan pengendalian yang saya bilang tadi, ini yang mendasari semuanya. Ini kayak darahnya yang tadi saya bilang. Nah, itu. Nah, ini. Dia yang mempengaruhi bagaimana perusahaan itu menjalankan bisnisnya atau mencapai tujuannya, bagaimana struktur organisasinya atau aktivitas dari bisnisnya. Nah, ini benar-benar lingkungan pengendalian tuh kayak situasinya atau kondisinya ya. Kita bisa lihat bentar. Jadi apa aja yang termasuk di lingkungan pengendalian. Hati-hati, bukan pengendalian ya, lingkungan pengendalian. Yaitu yang pertama, bagaimana gaya pengoperasian atau filosofi manajemennya. Ya, makanya terus resiko-resiko yang berani dihadapi oleh manajemen ini. Makanya yang namanya perusahaan, apalagi perusahaan yang ternama ya, CEO-nya diganti, wah itu pengaruh, bisa-bisa nilai harga saham turunnya karena akan mempengaruhi pengendalian internalnya. Sama dengan negara. Ini barusan Donald Trump digosipkan kena COVID. Yang lucunya dolar tambah menguat. Mestinya pimpinannya sakit, dolar malah perendah, ini malah menguat. Saya jadi bingung gitu. Nah, karena apa? Nanti akan berpengaruh ke yang lain-lainnya, termasuk pengendalian dari negara itu. Nah, ini sama. Karena apa? Lingkungannya jadi kan ikut gaya pemimpinan yang ada. Wah, kalau kena COVID ini jangan-jangan ntar lagi diganti, ntar jangan-jangan. Nah, seperti itu. Sama. Jadi kayak kita Apple. Wah, benar-benar itu ya, Steve Jobs ya. Benar-benar melekat. Ya karena kelihatan Steve Jobs tuh begini, makanya si Apple produknya laris terus. Karena pasti baik. Karena dia dalam diproduksi itu diperhatikan ini, diperhatikan itu, pengendaliannya baik sekali, keamanannya juga. Nah, seperti itu. Jadi itu yang namanya filosofi manajemen gaya pengoperasian dan selera resiko, yang salah satu faktor dari lingkungan pengendalian. Terus komitmen, bagaimana komitmen terhadap nilai-nilai perusahaan. Ini yang ketiga ya. Makanya misalnya ada kampus yang mendukung nilai entrepreneur, oh ya nanti akan tercipta di dalamnya. Atau kita lihat biasanya perusahaan manufaktur banyak yang mengambil nilai-nilainya dia bersih maksudnya. Walaupun misalnya Honda itu kan berarti bisa sepeda motor, merakit sepeda motor, pabriknya kita bayangkan mungkin kotor ya. Pasti kan yang namanya merakit sepeda motor itu kan spare partnya inilah itu, kita bayangkannya kotor, tapi jangan salah, dia menganut nilai bersih dan benar-benar diawasi dengan baik setiap tahapannya. Kalau kita ke perusahaan Honda itu karyawannya yang di bagian produksi itu pakai baju putih-putih dan bersih memang. Nah, itu menunjukkan nilainya seperti itu. Kemudian pengawasan dan pengendalian dari dewan direksi. Nah, ini terkait dengan audit komite. Makanya kalau perusahaan go public itu harus punya komite audit, di mana board director ini ada juga yang istilahnya dalam tanda kutip mengawasi ya. Nah, seperti itu. Jadi kayak misalnya negara, presiden ada DPR-nya. Nah, seperti itu. Jadi tidak sewenang-wenang, karena ada yang istilahnya mengawasi atau mengarahkan ke arah yang baik. Struktur organisasi, oh ya pengaruh.
desentralisasi atau sentralisasi akan pengaruh ke pengendalian yang berlangsung. Kalau sentralisasi, wah bakal banyak-banyak tanda tangan. Jadi dikit-dikit minta tanda tangan ke atasan, jadi lama. Kalau perusahaan yang desentralisasi minta tanda tangan di bawahnya, loh aman nggak? Nah itu makanya pengendaliannya perusahaan sentralisasi dengan perusahaan yang desentralisasi akan berbeda. Terus bagaimana dalam menetapkan tanggung jawab dan wewenang? Itu terlihat dari struktur organisasinya juga sih. Ya, apakah harus semua ditandatangani atau bisa dengan hal yang lain? Nah, seperti itu. Terus standar karyawan yang masuk ke dalam perusahaan itu, kita kan bisa lihat departemen store ya. Departemen store yang satu, saya nggak bisa sebut namanya, dengan departemen store yang lain akan terlihat beda. Biasanya departemen store yang menjual barang dalam tanda kutip mahal, itu pasti SPG-nya akan berbeda dengan departemen store yang cenderung menjual barang murah. Karena apa? Standar kualitas karyawannya yang dibutuhkan berbeda juga. Nah itu, jadi ada standarnya masing-masing. Atau gak usah jauh-jauh, kita aja konsultan. Kalau sampai keterima di Big Four, rasanya gimana ya? Lain lah. Kalau bisa keterima di Big Four itu nggak sembarangan diterima. Itu kualitas standarnya kan sudah ada sendiri. Nah seperti itu. Jadi itu lingkungan pengendalian. Ada pengaruh eksternal. Ya ini yang mengaruhi ketidakpastian tadi. Kemudian tujuan dari penetapan tujuan, objective setting. Nah, penetapan tujuan ini tujuannya ada 4, tujuan strategis, tujuan operasi, tujuan pelaporan, dan tujuan kepatuhan yang tadi sempat dibahas ya. Tujuan strategis itu adalah ini hampir mirip yang di atas ini ya. Itu adalah misi dari sasaran dari perusahaan itu. Kalau operasional itu efektif dan efisiensi, pelaporan itu berarti menghasilkan yang handal, lengkap, tepat waktu, kepatuhan itu mematuhi semua aturan yang ada. Dengan situ diharapkan perusahaan dapat memanage resiko yang ada, dan ini menjadi panduan apa-apa yang bisa diterima, apa-apa yang harus ditolak. Nah seperti itu. Oke. Event identifikasi kejadian. Nah ini ya penting juga, identifikasi kejadian. Jadi perusahaan harus melihat kejadian yang terjadi itu menimbulkan risiko atau kesempatan gitu. Oleh karena itu kemarin kita belajar ya tentang menggambar itu akan melihat event-event yang ada di prosedur. Misalnya menerima pesanan pelanggan, ini salah satu event. Nah penerima pesanan pelanggan itu kita lihat ada risikonya enggak, kesempatannya apa. Nah seperti itu. Misalnya dalam pemesanan itu, ini misalnya tentang penjualan kredit, resikonya bisa nggak terbayar. Nah itu gimana? Berarti kita sebelum mengaksesi pesanan itu sebaiknya mencek kredit yang sudah diambil oleh pelanggan ini. Mungkin dengan hal yang di kesempatan yang sama, kalau misalnya pesanannya ini diterima, ya kita kan itu jadi pelanggan, mungkin dia adalah pelanggan berulang. Nah seperti itu. Jadi event identification ini penting, tapi biasanya ini akan tergabung dalam penentuan resiko. Nanti ada video tutorial sendiri tentang penentuan resiko di pertemuan ini juga. Jadi saya akan sertakan tentang kita penentuan resiko, dan nanti kita berlatih tentang penentuan resiko karena kita masih baru belajar. Nah itu nanti ada tabelnya sehingga memudahkan SIAS untuk memahami, oh kayak gini ini ada resikonya. Jadi kita tinggal menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Kalau pertanyaan-pertanyaan yang ada itu kita jawab ya beresiko, wah itu bahaya berarti. Tapi kalau misalnya oh enggak, ini sudah tercatat dengan baik, oh enggak, ini sudah
diotorisasi. Nah, seperti itu, maka resikonya rendah. Ya, kita harus bisa tahu bagaimana menentukan atau menilai adanya resiko ini. Ada metode kuantitatif, ada metode kualitatif. Tapi yang nanti yang saya pakai itu adalah ada daftar pertanyaan yang saya ambil dari buku Rama dan Jones. Itu sangat mudah untuk SIAS yang beginner dalam melajari penentuan resiko. Ya. Kemudian respon kita. Nah, perusahaan bisa mengurangi, reduce, atau menerima resiko itu, atau membagi resiko itu, atau menghindari, ya tergantung resiko yang terjadi. Gitu. Contoh tadi kayak pesanan itu ya. Gimana nih sudah melebihi batas kredit? Manajemen harus menentukan. Oh, nggak bisa kita kasih. Berarti dia menghindari. Atau kita kasih jangan penuh lah, dia sudah batas kreditnya 10 juta, dia sudah 8 juta, berarti bisa jual belinya cuma 2 juta. Kalau dia minta 3 juta, oke lah kita bisa kasih 2 juta setengah. Nah, seperti itu. Itu salah satu contohnya. Kita mau seperti apa? Seperti apa dalam menghadapi resiko ini. Nah, ini ada tabelnya yang di buku Romney. Jadi diidentifikasi terus diperkirakan ya kira-kira terjadi rugi atau enggak. Nah, kalau misalnya itu lebih besar cost-nya daripada keuntungan yang akan dicapai, ditolak. Tapi kalau itu lebih bermanfaat gitu ya, misalnya itu suatu langganan yang dia selalu tepat waktu kok, tapi kali ini aja dia mau lebih dari batas kreditnya. Nah, seperti itu. Tapi dia bernilai banget misalnya. Oh ya, oke. Itu kayaknya manfaatnya akan lebih besar. Manfaatnya tidak selalu bisa kita nilai dengan uang ya. Kadang-kadang itu merupakan peluang juga, kesempatan, oportunitas, peluang bisnis. Nah, itu. Makanya ini saya bilang tadi, dalam prakteknya tidak semudah yang dibicarakan di teori. Oke, sekarang kita ke aktivitas pengendalian. Aktivitas pengendalian ini yaitu membuat manajemen itu bagaimana dia menghadapi resiko, reaksi dalam menghadapi resiko ini, dan kalau bisa resiko ini diminimalisasi ya. Jadi aktivitas pengendalian itu kebijakan atau prosedur dan aturan yang memberi jaminan memadai, tapi bukan absolut ya, kalau tujuan pengendalian itu akan tercapai dan melakukan respon ke resiko, di mana hal ini merupakan tanggung jawab dari manajemen untuk mengembangkan sistem yang aman dan dapat dikendalikan dengan tepat, di mana perusahaan itu harus memastikan pengendalian yang dikembangkan itu akan mengurangi resiko seminimal mungkin, dan pengendalian umumnya aman dan kalau bisa didukung oleh teknologi. Dan ini sesuai dengan kebijakan dari perusahaan. Oke, sekarang kita lihat apa aja sih aktivitas pengendalian. Aktivitas pengendalian itu di sini ada 7 langkah, tapi pada umumnya yang kita bahas itu 5 yang saya warnain merah. Jadi yang pertama itu adalah otorisasi transaksi yang layak, pemisahan tugas, ini penting banget, ini bahasan kita. Pengembangan proyek dan pengendalian akuisisi, perubahan pengendalian manajemen, desain dan penggunaan dokumen dan catatan, pengamanan aset, catatan dan data, pengecekan kinerja atau verifikasi yang independen. Nah, yang saya titik beratkan ada yang merah ini ya, otorisasi, pemisahan tugas, penggunaan dokumen, pengamanan aset, dan verifikasi independen. Oke, kita lihat dulu yang pertama adalah tentang otorisasi. Nah, di otorisasi ini timbul karena yang namanya manajemen itu tidak bisa mengawasi
setiap aktivitas yang ada di perusahaan. Dia kan cuman satu orang, misalnya kayak kepala atau kajur lah, kajur di suatu jurusan, dia tidak bisa berada di setiap kelas yang ada gitu. Dia tidak bisa, apalagi tuh ada rapat atau di saat yang sama ada ujian skripsi, dia tidak bisa berada di semua tempat itu. Jadi dia kekurangan sumber daya, juga kekurangan waktu untuk mengawasi setiap aktivitas dan keputusan yang ada di perusahaan. Nah, misal di jam kuliah saya ini terdapat 10 kelas. Bagaimana kajur bisa berada di 10 kelas itu? Sementara di satu kelas ini mungkin ada membutuhkan keputusan ini mahasiswa boleh diabsen atau enggak kalau terlambat. Nah, seperti itu contohnya. Sehingga akhirnya dia membuat kebijakan. Yang namanya keterlambatan itu kan dikasih ya waktu kita offline ya. Presensi itu adalah kalau misalnya kita kuliah jam 7.30, maka jam 7.15 sampai jam 7.45 itu adalah waktu presensi. Lebih dari itu, maka tidak boleh dipresensikan. Nah, dia menciptakan kebijakan ini dan menjalankan sehingga dia tidak harus ada di tempat itu ketika terjadi mahasiswa terlambat. Dosen yang berada di kelas itu bisa memutuskan. Karena apa? Dia tahu kebijakannya dan ini akan diotorisasi. Nah, seperti itu. Jadi akibatnya yang namanya karyawan itu bisa berjalan, nggak harus nunggu sedikit-sedikit, nggak nunggu ACC dari manajer, nggak sedikit tunggu dari manajer. Sama dengan seperti ini ya, penjualan kredit motor. Waduh, kalau itu harus ACC dari pusat, bisa-bisa penjualan nggak tinggi. Oleh karena itu sekarang dia ada sistem untuk mengotorisasi penjualan kreditnya dengan kebijakan-kebijakan ini, bekerjasama dengan finance yang ada. Pokoknya ada syarat-syarat ini sudah terpenuhi, maka bisa mencicil sebanyak ini. Nah, seperti itu. Jadi sudah ada kebijakannya dan bisa diotorisasi. Nah, kalau sudah diotorisasi, biasanya otorisasi ini ingat ya, otorisasi itu di awal. Yang namanya otorisasi itu harus di awal. Karena itu tingkat pengamanan yang pertama. Kalau misalnya tidak sesuai dengan kebijakan berlaku ya tidak bisa. Nah, seperti itu. Sama dengan mahasiswa di kelas, kalau sudah tidak sesuai dengan kebijakan, dia terlambat, misalnya ujian nih, dia terlambat 30 menit, waduh ya nggak bisa, karena nanti ke belakangnya tambah nggak karuan kalau diterima. Jadi yang namanya otorisasi itu di depan. Sama dengan pembelian kredit, yang namanya orang mau beli motor kredit atau mobil kredit kan ditetapkan di depan, atau beli handphone pakai cicilan 0% kartu kredit. Itu kan bukan artinya handphonenya dibawa pulang nanti baru totalan, enggak, tapi dari awal sudah dicek kartu kreditnya bisa enggak untuk melakukan cicilan ini, ada saldonya enggak. Nah, kalau gitu bisa di-authorize. Jadi namanya otorisasi atau itu harus di depan. Ini semacam, untuk saya bilang tuh semacam pengizinan ya. Ini diizinkan. Nah, seperti itu. Ini diizinkan. Maka sesuai prosedur ya akan berjalan aman. Tapi bisa enggak diizinkan tidak sesuai prosedur? Ya, itu bisa aja karena pertimbangan manajemen. Tapi resiko harus ditanggung oleh manajemen itu sendiri. Contoh, misalnya ACC kredit. Loh, ini sudah over limit. Misalnya kartu kredit nih, sudah over limit di ACC, ya resiko dari bank itu sendiri, nanti nasabahnya tidak bisa melunasi karena sudah di-authorize. Nah, itu. Jadi authorize itu nggak bisa sembarangan, pasti ada kebijakan yang menyertai. Makanya otorisasi itu dibedakan menjadi dua yang kita akan lihat di slide berikutnya. Nah, bentuk dari otorisasi ini bisa bentuk tanda tangan, bisa bentuk digital tanda tangan, atau seperti yang di UC ya, sidik jari. Untuk presensi artinya itu diizinkan untuk kuliah. Nggak semua orang, oh ini tidak bisa diotorisasi, jangan-jangan dia bukan mahasiswa kelas ini gitu ya. Misalnya saya ngajar gitu ya offline, terus ada mahasiswa yang bilang dia tidak terdaftar di presensi tapi dia mau kuliah. Loh, bagaimana bisa? Dia itu termasuk orang yang tidak diotorisasi karena tidak terdaftar di kelas ini. Jadi walaupun dia tidak terlambat tapi dia tidak terdaftar, sidik jarinya tidak bisa dibaca di mata kuliah ini. Nah, seperti itu. Maka saya seharusnya sebagai
guru kelas itu yang menolak. Karena kalau menerima jangan sampai sakit hati kalau ternyata dia pengganggu. Karena dia kan tidak punya kepentingan di kelas. Nah, seperti itu. Jadi otorisasi bisa dalam bentuk tanda tangan digital, ya macam-macam untuk terotorisasi. Hari gini ya banyak macam digital signature yang bisa digunakan untuk otorisasi. Kadang-kadang kalau kita lihat film ada yang untuk masuk harus suaranya si ini, retinanya si ini, atau sidik jarinya harus 5 jari. Nah, seperti itu. Ya. Siapa yang sudah ya harus menunjukkan yang otorisasi itu siapa penting. Jadi tidak terotoris gitu aja, tapi siapa yang melakukan otorisasi, makanya harus ada dalam bentuk signaturenya, tanda tangan tah atau apa tah. Ketika kita mengeluarkan suara terrecord, oh ini suaranya Tineke yang mengotoris, yang membuka pintu. Nah, seperti itu. Nanti bisa diaudit juga kalau misalnya terjadi masalah, itu bisa dilacak. Nah, seperti itu. Oke. Aktivitas pengendalian yang kita bicarakan ini adalah otorisasi. Itu tadi saya bilang dibedakan jadi 2, ada otorisasi umum, ada otorisasi khusus. Otorisasi umum itu ya seperti saya bilang tadi, untuk hal-hal umum yang tidak krusial, tidak sensitif gitu ya istilahnya. Contohnya kayak presensi mahasiswa, nggak usah lah sampai kacur turun tangan. Nah, seperti itu. Ya, sama dengan ini submit ujian ya. Saya sudah pernah menunjukkan kalau di Moodle itu ada kapan kamu harus submit, dan dia sudah di set cut off-nya itu jam segini. Jadi itu sudah tidak membutuhkan otorisasi lagi. Kalau misalnya terlambat, ya kan sudah diumumkan prosedurnya, tak bisa 10 menit sebelumnya pastiin jaringannya baik. Nah, ini kan sudah ada. Itu kan tidak memerlukan sampai rektor turun tangan ya gitu, lucu banget ya. Tapi ada hal-hal yang perlu sampai membutuhkan ACC khusus. Kalau di perusahaan mungkin tiba-tiba ada tender yang besar, ada pelanggan atau orang yang menawar produk kita besar, tidak seperti biasanya. Apa langsung ditolak? Wah, ini mungkin membutuhkan pertimbangan khusus sehingga membutuhkan otorisasi khusus. Ya jangan ditolak dulu, gitu ya. Nah, itu. Jadi pengeluaran atau ada pembelian yang mendadak besar. Loh, karena pandemi, tiba-tiba server harus ditingkatkan atau apa, sehingga mungkin harus mengeluarkan uang yang besar. Atau ini kampus tiba-tiba ditingkatkan, yang tadinya cuma 12 lantai sekarang menjadi 20 lantai. Wah, itu kan capital expenditure-nya tinggi banget. Itu membutuhkan otorisasi khusus. Memang harus dilakukan, tapi otorisasinya yang bangunnya yang gimana gitu ya, bahannya yang gimana. Nah, itu kan ada pertimbangan. Nah, itu yang nanti dijalankan. Ini yang diotorisasi. Oke? Ya, otorisasi itu untuk semua kegiatan. Nah, sekarang yang kedua. Jadi tadi itu kan otorisasi. Sekarang pemisahan tugas. Ini yang kedua dari aktivitas pengendalian. Pemisahan tugas ini sangat penting. Jangan sampai dari awal sampai akhir itu dilakukan oleh satu karyawan aja. Ya mungkin kalau perusahaan kecil nggak bisa banyak, tapi jangan sampai harus cuma satu karyawan aja. Perlu pemisahan tugas. Ya karena yang namanya orang itu mungkin niatnya baik, tapi ada kondisi-kondisi yang menggoda juga. Nah, itu. Nah, pemisahan tugas di sini dibedakan menjadi 2, pemisahan tugas akuntansi dan pemisahan tugas sistem. Nah, kita akan lihat dengan ilustrasi ini dulu. Kenapa kok penting untuk adanya pemisahan tugas? Tapi jangan salah ya, seringkali disalahkan arti pemisahan tugas itu pemisahan tugas memang lawan katanya perangkapan fungsi. Jadi perangkapan fungsi itu kelemahan. Ada fungsi yang dirangkap, makanya perlu dipisahkan. Tapi bukan artinya overload kerja ya. Misalnya dosen nih, ya mengabsen, ya mengajar, ya menilai, ya mengini, online mendadak kerjanya banyak. Loh, itu memang kerjaannya yang mendadak overload karena situasi pandemi. Demikian juga mahasiswa yang tiba-tiba sempat meledak ya kemarin, tugasnya bertubi-tubi,
Nah itu sih namanya bukan butuh pemisahan tugas, itu memang dosennya memang bekerja seperti itu, kemudian overload job, tapi bukan artinya perangkapan fungsi. Perangkapan fungsi itu artinya eh, dia yang ngajar tapi dia yang juga ngerjain, dia yang juga menilai gitu ya, yang juga yang menginput nilai di KHS, terus dia yang juga, nah kayak gitu, itu jadi satu semua. Nah itu baru namanya perangkapan fungsi, bukan overload. Jadi jangan sampai salah, seringkali di tugas akhir tuh ini karena tidak terjadi pemisahan fungsi, ternyata dilihat-lihat loh sales ini karena kerjanya ini ya memang kerjaannya sales gitu. Itu bukan artinya butuh pemisahan fungsi, tapi gimana mengatur, mungkin butuh nambah orang supaya tidak overload di satu orang. Nah seperti itu. Oke, sekarang kita kembali ke sini. Nah ini ada ceritanya di perusahaan ini, si Bill, nah ini orangnya namanya Bill, dia itu diserahin tanggung jawab untuk mengolah uang sebanyak $100 gitu ya. Mungkin dia manajer apa, terus ini perlu dikembangkan. Nah seperti itu. Dan dia sendiri yang mengatur keluar masuk uangnya, dan dia sendiri yang mencatat gitu ya. Semua tentang uang $100, $1000 ini, bukan 100 ya, $1000 ini Bill aja yang mulai, dia yang meng-ACC, oh ya ini boleh beli ini, oh ya ini boleh beli ini gitu ya, otorisasi, dia boleh beli ini, boleh beli ini. Terus dia juga yang nyatet, oh ini pengeluarannya untuk ini, dan dia yang nyimpen uangnya sendiri gitu ya. Jadi ini namanya perangkapan tugas, semua dilakukan oleh Bill, baik otorisasi maupun pencatatan maupun penyimpanannya dari $1000 ini. Suatu hari ya, mungkin date ini mau kencan gitu ya, Bill ini mau date atau ada keperluan gitu ya. Kadang-kadang mendadak ada keluarga yang sakit, atau mendadak ada kebutuhan uang yang tinggi yang tidak terduga, sehingga si karyawan atau Bill ini yang ini diceritakan si Billnya, dia ngambil 100 dari uang tunainya itu. Uang tunainya ada 1000, dia ambil 100. Ya, dianggapnya gini, ya tolong diampunilah ya, saya ambil 100 ini untuk sementara kok, nanti kalau sudah ada duitnya saya kembalikan. Siapa yang tahu gitu ya, karena kan yang otorisasi uang keluar itu dia, yang nyatet dia, yang nyimpen juga dia. Bisa jadi kan nantinya ya ini, dia kan dia tidak usah dicatat aja, atau daripada aku nanti diperiksa nih, aku kan cuma minjem sebentar niatannya gitu ya, nanti kalau ada uang kan aku kembalikan 100-nya ini ke dalam 1000 ini. Jadi daripada nanti diperiksa, wis tak kasih bon fiktif dulu aja sementara, nanti kalau uangnya ada, bon fiktifnya aku bayar sendiri. Atau pengeluarannya dia yang dating tadi, yang pergi sama pacarnya itu, makan di tempat mana itu, dimasukkan sebagai pengeluaran perusahaan. Nah lu, siapa yang bisa menangkap Bill atas kejadian ini? Karena dia yang mencatat, dia yang mengasisi pengeluaran ini, dan dia yang menyimpan gitu ya. Siapa yang bisa mencatat? Nah ini ada cerita lain lagi dengan cerita yang hampir sama. Si Bill itu memang ada diserai uang sebanyak 1000 ya, $1000 tadi. Oke, $1000 tadi. Tapi sekarang ada Mary. Mary ini bertugas untuk mencatat. Jadi kalau misalnya uangnya keluar, sama Mary catat ini untuk apa ini. Nah ini ada pemisahan tugas. Jadi waktu Bill ngeluarin 100, Mary-nya nyatet, ini pengeluaran untuk apa gitu ya. Otomatis secara nggak langsung si Bill ini nggak berani seperti tadi. Kalau dia yang lakukan sendiri kan dia bisa masukin bon fiktif, aduh ini dia harus punya alasan nih ke Mary untuk dicatat sama Mary, padahal ini uang mau pakai dating 100-nya tadi, maka dia harus mungkin ya memang kalau ada niat buruk dia bisa sih bilang aja mau ketemu klien yang penting lalalala itu. Tapi kan paling tidak di sini sudah ada pengendalian atau pencegahannya, karena si Mary ini akan mencatat. Nah seperti itu. Jadi dia walaupun butuh 100 ini gitu ya, tapi dia harus ngomong sama si Mary ini, nggak bisa sebebas yang tadi. Oleh karena itu yang perlu dipisahkan tugas itu adalah
otorisasi, yang menyetujui. Jadi otorisasi tadi yang kita sudah bahas itu yang memberi ACC, oh ya ini boleh, dimana otorisasi itu bisa umum bisa khusus. Kalau yang umum bisa berjalan sesuai kebijakan manajemen gitu ya. Ada bagian yang mencatat ya, dimana mencatat ini menyiapkan dokumen sumbernya, dicatat ke dalam sistem komputer kalau itu memakai komputerisasi. Kalau misalnya tidak ya catatannya disimpan dalam jurnal, kemudian dimasukkan ke buku besar, direkonsiliasi at the end menghasilkan laporan. Custody itu adalah yang menyimpan duitnya gitu ya, yang yang nyimpan aset atau yang nulis cek juga gitu ya. Kan tidak harus kas, bisa aja persediaan. Makanya contoh yang paling baik ini ya, pemisahan tugas yang paling baik itu kita bisa lihat di restoran. Di restoran tuh yang otorisasi pelayan, maksudnya oh ya pelanggan ini boleh beli ini, beli pesan ini, boleh pesan ini, boleh pesan ini. Tapi ketika bayar gitu ya, dicatat oleh kasir. Tapi waktu nyerahkan uang ke pelayan terus kemudian dikasih ke kasir. Nah itu kan kelihatan kalau ada pemisahan tugasnya. Kemudian disimpan di kasir, memang disimpan di kas register bukan kasirnya. Nanti kas register itu akan diperiksa oleh manajer. Ada yang bagian yang memverifikasi. Nah seperti itu. Jadi ada cuma satu. Ada Bu restoran yang cuma dijalankan satu orang, itu terkenal pecel Bu Naning, nah, misalnya kayak gitu. Tapi itu kan Bu Naning sendiri yang punya, ya otomatis lah dia yang handle semua. Kan tidak mungkin tahu pemilik menipu pemilik sendiri. Nah seperti itu. Tapi di dalam perusahaan, apalagi perusahaan yang besar, pemisahan tugas nih sangat penting supaya juga selain terhindar dari pencurian atau pencurian aset, juga bisa orang tuh bekerja fokus sesuai dengan job desk-nya. Nah seperti itu. Oke, kita bisa lihat di sini pagar-pagar yang perlu. Kenapa kok perlu pemisahan tugas di 3 ini, tentang otorisasi, terus pencatatan dan penyimpanan. Nah ini kita bahas dulu sekarang tentang gimana bahayanya kalau bagian yang menyimpan itu sama dengan yang mencatat. Makanya perlu dipisah nih, pagar pink. Yalah, ini pagar pink. Ini fansnya ya, dipisah antara pencatat dan menyimpan. Ya karena yang mencatat ini kan si Mary, kemudian Mary juga yang nyimpan misalnya, terus tidak pernah diperiksa ya, dia bisa dong ngurangin sendiri, ngeluarkan kan, dia yang nyatat sendiri, dia yang jurnal sendiri, dan dia yang menyimpan sendiri. Nah itu bahayanya, makanya harus dipisah. Seperti di restoran tuh, walaupun kasir yang menerima duitnya dan mencatat, tapi kan nanti disimpan di kas register, dimana kas register tuh langsung nyatet. Si kasir nggak bisa apa-apa, dia meter 1000 ya ditersimpan 1000 tuh, nanti di total, terus harus ada penyerahannya. Nah nggak bisa macam-macam. Kemudian pagar hijau ini memisahkan bagian menyimpan dengan yang menyetujui. Iya, supaya nggak sembarangan ACC gitu ya. Karena dia yang menyimpan dan punya kuasa untuk menulis cek, dia ACC aja. Padahal itu pengeluaran yang tidak diperlukan oleh perusahaan. Nah, seperti itu. Oh ya, tidak apa-apa, di ACC aja. Ini karena dijadikan butuh-butuhan gitu ya. Nah, itu karena dia yang meng-ACC sekaligus yang menyimpan. Terakhir, pagar ungu. Ini yang meng-ACC dengan yang mencatat. Nah ini ya juga bahaya ya. Nanti dia bisa melakukan, dia meng-ACC sekaligus dia bisa membuat catatan sendiri, mengada-ngadakan pakai bond fiktif tadi. Nah itu makanya fungsi ini sebaiknya dipisah. Tapi gimana ternyata si Mary ini nikah sama si Bill? Ya jadi lemah pemisahan tugasnya, jadi lemah ya, karena ini kan yang tadinya Bill dan Mary 2 menjadi 1. Nah seperti itu. Oleh karena itu kadang-kadang kita lihat ya, di perusahaan tidak boleh ada karyawan, sesama karyawan nikah, sudah nikah salah satu harus keluar. Nah karena itu, karena dia ya menghindari seperti ini nih, supaya waktu pemisahan tugas itu tidak ada konflik interest, ataupun setim pun tidak ada konflik interest juga. Nah seperti itu. Memang ini makanya tadi pengendalian itu memberi jaminan tapi tidak absolut.
ada hal-hal yang melemahkan pengendalian itu. Nah, sekarang kebijakan perusahaannya boleh nggak kalau kayak gini menikah terusin? Mungkin kalau misalnya selama Mary ini bukan chief accountant atau dia masih dalam pengawasan atasannya mungkin lain ya. Tapi ini kan cuman berdua, nah itu tak berdua bahaya. Makanya yang namanya kolusi bisa terjadi macam-macam. Walaupun sudah ada pemisahan tugas, ya bisa juga sih ya karena hubungan-hubungan khusus kayak gini. Ini hubungan khusus ini melemahkan pemisahan tugas. Gitu. Kita lihat misalnya ada hubungan baik dengan pemasok atau sesama karyawan ya bisa ya. Ada hubungan dengan pemasok atau pelanggan. Nanti aja ini pemasok sih kebanyakan. Oh, nanti ditagih aja. Harganya dinaikin. Nah, seperti itu. Nanti lu gak kasih komisi. Nah, bisa kan? Jadi bagian pembeliannya perusahaan ini seperti di ini ya. Ada hubungan sesuatu ya dengan pemasoknya. Mestinya harganya 10.000 ditulis 15.000. Ya nanti gampang lah dapat berapa persen. Nah, seperti itu. Atau melakukan pembayaran fiktif. Tidak ada barangnya yang terima, bonnya aja masuk. Nah, seperti itu. Oh, bisa terjadi kalau tidak ada pemisahan tugas. Ataupun ada pemisahan tugas tapi kolusi, ada niatan ya. Atau tagihan ganda sudah ditagihkan lagi. Kalau itu orang yang berbeda, kalau itu pengendaliannya kuat, maka bisa direkonsiliasi, bisa dicek ketahuan. Nah, seperti itu. Ya, atau ACC beli yang tidak semestinya. Ya, karena ada hubungan khusus tadi. Jadi pemisahan tugas ini memang menjadi lemah ketika ada kolusi. Tapi lebih baik daripada tidak ada pemisahan tugas. Nah, seperti itu. Nah, ini pemisahan tugas sistem. Jadi dipisahkan gitulah, fungsi-fungsinya ada ini, ada ini, ada ini. Oke, saya pas. Ini Anda bisa lihat. Jadi ada pembagian yang harus ini administrasi kerjanya ini. Nah, sehingga dengan pemisahan ini akan menjalankan fungsi tadi, otorisasi, pencatatan dan penyimpanan dengan baik. Oke, sekarang kita ke yang ketiga, tentang pengembangan proyek dan pengendalian akuisisi. Ya, untuk pengembangan seperti tadi yang sudah dibahas waktu di COVID ya nggak salah, atau pengembangan aplikasi, ya yang namanya pengembangan harus ada pengendaliannya, ya harus ada ACC dari manajemen, keterlibatan dari karyawan yang menggunakan. Jadi kalau beli nggak bisa sembarangan beli, mau beli aplikasi, oh ini aku feeling baik atau iming-iming dari pemasoknya nggak bisa, harus ditanyakan yang pemakai misalnya tentang presensi, ya ditanyakan di TU ini gimana untuk melakukan presensi. Nah, ini aplikasi ini cocok atau tidak, dianalisis, ya didesain kalau itu buat sendiri, atau jadi pun gimana pemasangannya, layoutnya gimana, terus dicoba implementasi. Jadi nggak sembarangan dalam melakukan pengembangan, itu harus ada ACC yang penting gitu ya. Juga keterlibatan orang-orang di dalamnya, misalnya itu tentang lab, ya orang labnya ditanyain, ini ruangan kayak lab akuntansi, ini ruangannya mau gimana, susunannya mau gimana, oh dibuat kerja itu mejanya desainnya kok ada kampus yang mendesain khusus nggak berbaris. Nah, seperti itu ya, karena user involvement, ada keterangan dari kepala labnya membutuhkan seperti ini, kemudian dianalisa, dicari alternatif yang terbaik gitu ya. Misalnya harus mengadakan pembelian aset komputer, ya dipilih spek yang sesuai, tidak terlalu tinggi ya bukan terlalu rendah gitu ya. Terus didesain, kemudian di uji coba, harus ada uji coba gitu, baru kita implementasi. Oke. Kemudian mengubah pengendalian manajemen, ya biasanya ada perubahan ya. Ini namanya bukan perubahan tapi cenderung ke ini loh, pengembangan. Jadi sistem yang ada itu tidak bisa tetap, apalagi dengan teknologi sekarang tuh berubah. Ambil aja bank, terus mengadakan perubahan-perubahan yang semakin menjadi efisien dan
efektif. Yang tadinya banyak menggunakan teller, sekarang dengan menggunakan teknologi ada ATM, ambil dan setor. Nah itu. Tapi di teller ada kebijakan lagi yang baru. Sekarang nggak sembarangan ngambil uang kecil. Uang kecil cuma disediakan 2 teller mungkin, tapi yang ngambil besar-besar disediakan banyak teller karena diharapkan yang ngambil sedikit tuh lewat ATM aja. Nah seperti itu. Jadi ada perubahan-perubahan dan semakin menuju yang baik gitu ya. Nah aspek perubahan ini nanti dibahas juga di chapter yang lain di buku Romney. Tuh. Otomatis perubahan manajemen ini jangan sampai membuat sistem tidak handal lagi. Tapi perubahan ini justru mendukung kehandalan sistem, keamanan sistem, ya, kerahasiaannya juga tetap terjaga, kemudian integritas dan ketersediaan. Makanya sistem itu harus diubah periodically, ya, harus ditinjau minimal berapa tahun atau 1 tahun ya, tergantung sih perubahan manajemennya atau perubahan kondisi marketnya cepat atau tidak. Nah seperti itu. Kalau misalnya itu full IT, wah semakin cepat perkembangan perubahannya. Nah, desain dan penggunaan dokumen dan catatan. Makanya kemarin kita benar-benar harus lihat dokumen apa yang dipakai dalam sistem ini, gambarnya ini, dokumen apa yang dipakai. Nah itu. Desain atau dokumen yang ada itu harus bisa, satu dokumen desainnya juga jumlah dokumen yang dipakai itu harus bisa mencatat semua transaksi data secara akurat dan tepat. Jadi misalnya kalau di penjualan, oh ya di penjualan tuh nggak butuh 1 dokumen doang, tergantung kegiatannya ya. Mungkin restoran butuh untuk nyatat pesan sama untuk nyatat terima duit. Nah seperti itu. Tapi kalau untuk yang jualan pabrikan butuh nyatat pesanan penjualan, terus surat jalan untuk ngirim, terus faktur untuk nagih, juga untuk penerimaan kas. Jadi dia menggunakan dokumen yang lengkap ya, cukup istilahnya, memadai. Makanya kita sering istilahnya menggunakan dokumen yang memadai. Artinya dia itu dokumennya memadai, semua tercatat. Misalnya untuk pembelian, oh iya nanti terima barang ada laporan penerimaan barang. Karena kadang-kadang ada kasus di mana perusahaan tidak bikin laporan penerimaan barangnya. Berarti dokumennya tidak memadai karena kurang tentang laporan penerimaan barang. Itu namanya tidak memadai. Dan tepat desainnya juga, desainnya maksudnya ada tanggal, ya, ada print number, ada urutannya. Nah, seperti itu. Ada tempat tanda tangannya. Nah, seperti itu. Jadi juga cara ngisinya harus efisien ya. Memudahkan dan memudahkan kesalahan dalam mencatat. Ada kolom jumlahnya di mana angkanya tersedia cukup, space-nya cukup untuk menulis angka gitu ya. Kadang-kadang tanggal dikasih strip-strip supaya orang bisa nulis tanggal, bulan dan tahun. Nah seperti itu. Kemudian bisa memudahkan untuk pemeriksaan. Nah itu. Nah jangan lupa di dokumen juga harus ada tempat tanda tangan untuk otorisasi, tanda tangan untuk mengasih, dan tanda tangan kalau misalnya itu terima barang atau terima uang, ada tanda tangan orang yang menerimanya. Jadi dokumen itu diharapkan pre-numbered ya. Ini supaya mengurangi kemungkinan kesalahan kecurangan. Misal nih dokumen penjualan tuh kita terima duit dong, apalagi tak penjualan tunai, itu kan terima duit. Kasir terima duit pakai nota penjualan 1, pelanggan bayar nota penjualan 1, nota penjualan 2, nota penjualan 3, ada nota sampai 10. Berarti kan 10 ini berarti kasir terima duit 10 kali. Oleh karena itu nota itu harus urut. Kalau nggak urut, nggak ada nomornya, wah enak. Kasirnya aja yang ngasih nomor gitu ya. Nanti ada jumlah yang misalnya ini semua 100 ribuan, kecuali nota yang nomor 5 ini 1 juta. Wes tak hilangkan aja. Nomor 6 jadi nomor 5. Nah, bahaya dong, uangnya bisa hilang yang jumlahnya besar. Nah seperti itu. Tapi kalau urut, nah mau gimana nyembunyiinnya, itu kan nomornya urut. Ini gimana kok habis 1 kok langsung 3. Nah seperti itu. Juga menolong supaya catatan transaksinya lengkap. Jadi kita benar-benar nyatet
sesuai dengan transaksi yang ada. Kan kalau terjadi kan catat nomor 1, nomor 2, atau nomor 3, nomor 3, 4. Jadi semua transaksi, tak misalnya ada bond yang hilang, berarti ada transaksi yang belum tercatat. Nah, seperti itu. Dan sistem yang baik itu menyediakan audit trail, jejak audit yang baik gitu ya, jejak pemeriksaan yang baik. Jadi bisa di trace itu dilacak. Oh, tadi yang melakukan si ini jam ini, nah seperti itu. Terus bisa diperbaiki kalau salah, atau misalnya ini komputer ada fungsi edit juga, dan bisa diverifikasi hasilnya loh, ini dari transaksi yang ini. Nah, misalnya saldo kita berkurang ya karena tadi ada pengambilan uang di ATM. Nah, bisa dilacak. Enggak, jadi ada orang yang, "Loh, saldoku kok berkurang segini banyak padahal aku kan ngambilnya cuman segini." Nah, seperti itu. Ini pernah nih ada kasus ATM di temen ya, ngambil, dia jadi daftar e-bankingnya itu lewat ATM atau daftar apa lewat ATM. Kemudian ATM-nya itu ada di Pasar Mangga 2 gitu ya, dimana lingkungan Pasar Mangga 2 dengan kondisi mall itu kan beda ya, itu kan crowded dan orangnya kan beda dengan yang nge-mall. Nah, seperti itu. Kemudian saldonya berkurang lebih dari yang diambil. Nah, itu bisa di tracing. Jadi ternyata dia waktu bikin itu ada oknum yang mungkin ngawasin atau apa, sehingga bisa menggunakan kartu ATM palsu untuk mengambil uangnya. Nah, seperti itu. Ternyata sepupunya sendiri. Gila nggak itu? Jadi waktu dia bikin m-banking itu memang bersama sepupunya. Nah, seperti itu. Terus kemudian saya nggak tahu itu kartu ATM-nya diambil lagi secara waktu mungkin ke toilet, dompetnya dititipin atau kayak apa, terus diambil lagi dengan hari yang sama, jam yang berbeda. Nah, bisa di tracing samaannya. Ini berarti sistem jejaknya bagus sih bank ini, kan bisa terlihat. Terus di ATM kan ada fotonya tuh, nah bisa ketahuan. Ya memang waktu tahu ya sakit hati juga sih. Kalau memang itu harus dikoreksi ya dikoreksi, tapi kalau itu kejadian yang kayak tadi yang saya cerita itu sih fraud ya, itu tapi kan bisa dilacak, bisa dilihat struknya nomor berapa, ini jam berapa, bisa dilacak juga. Nah, seperti itu. Oke. Kemudian kita ke komponen ini. Oke, kita lihat di atas sebentar supaya ini karena banyak hal ya yang dibahas. Ini topik yang cukup berat. Tadi saya sudah membahas tentang otorisasi, pemisahan tugas, terus pengembangan proyek, pengendalian perubahan pengendalian manajemen. Kemudian juga ini sampai sini nih tadi kita tentang dokumen yang memadai. Sekarang tentang pengamanan aset, catatan, dan data. Jadi kita sudah langkah yang ke-6. Oke. Nah, ini ya, yang namanya aset, data, pencatatan tuh harus diamankan. Selama ini orang selalu berbentuk aset fisik ya, uang, persediaan gitu ya, peralatannya jangan sampai hilang. Nah, seperti itu. Uang harus catat dengan baik sesuai dengan keluar masuk sehingga tidak ada kecurian uang. Inventory gudang ya, jangan sampai kecurian barang. Tapi sebenarnya yang perlu diamankan bukan hanya aset, tapi data, di mana data ini akan menghasilkan informasi. Hari gini, apalagi terkait dengan teknologi informasi, data itu sangat mahal. Jangan sampai data itu hilang. Sama dengan saya sempat kehilangan materi kuliah itu penting banget, itu harta saya gitu ya. Karena memakai salah satu aplikasi video conference, terus yang waktu itu dinyatakan belum aman, ya memang saya kena beberapa file yang sering saya buka itu hilang misterius. Nah, seperti itu. Bingung sekali. Sudah berubah mendadak kuliah online ya, terus tiba-tiba saya hilang, di mana besoknya harus, untuk saya punya semua yang saya buat itu saya upload juga di Moodle dan di G Drive, sehingga ya walaupun ngeselin ya harus mendownloadin satu-satu lagi, tapi saya sudah punya backup. Jadi data itu sangat penting, bahkan bisa lebih mahal gitu. Sekarang orang itu sangat-sangat penting ya tentang data.
Nah, kembali ke tentang keamanan dari aset, catatan dan data gitu ya. Jadi untuk menjalankan ini supaya benar-benar aman ya, perusahaan harus menciptakan dan menegakkan kebijakan dan prosedur yang tepat. Nah, itu penting banget nih prosedur. Siapa yang boleh pakai fotokopi? Nah, kalau nggak ada yang ngawasin, waduh, ibu-ibu rumah tangga yang bekerja bisa-bisa memfotokopi semua PR catatan anaknya. Nah, seperti itu. Contoh. Atau mobil antar jemput karyawan. Ya, untuk karyawan, jangan sampai misalnya antar jemput pabrik ke Pasuruan atau waktu dari perjalanan ke arah tol itu ngelewatin pasar ini. Kemudian salah satu yang dijemput di mobil itu adalah manajer atau mandor produksi. Istrinya ikut karena mau turun di pasar. Nah, itu namanya menggunakan yang tidak benar, pengendaliannya tidak baik ya, kebijakannya tidak benar. Jadi yang namanya kebijakan itu tidak harus menjaga dari kehilangan ya, tapi juga penggunaan yang tidak benar itu ya lama-lama merusak ya. Kemudian kebanyakan kalau misalnya dulu orang laptop itu ya, tapi sekarang perusahaan menerapkan laptop itu untuk dipakai 5 tahun oleh karyawan ini, alias karyawan ini bekerja dengan baik mencapai target-targetnya, maka laptop itu menjadi milik karyawan. Nah, itu salah satu sih sebenarnya, dia lepas aset ini tapi dia mendapatkan karyawan yang pantas. Nah, seperti itu, daripada ngasih nggak jelas hilang terusan terus karyawannya berhenti. Nah, seperti itu. Nah, itu gimana cara melakukannya, pelacakannya? Nah, seperti itu. Sekarang handphone atau laptop sudah ada pengendalinya ya kalau misalnya terbawa. Nah, oke. Cara yang kedua untuk mengamankan aset dan catatan adalah memelihara catatan dari seluruh aset. Jadi harus dilakukan rekonsiliasi jumlah setiap waktu. Ya, diperiksa. Bisa dengan stock opnam, cash opnam. Nah, seperti itu. Rekonsiliasi bank, ada hal-hal yang lain yang perlu dicocokkan. Nah, itu jadi harus ada pencocokan secara periodik. Itu yang benar. Jadi kita tahu. Nah, orang yang mau nakalan pun tahu, wah ini setiap kali akan diperiksa. Aku yang tanggung jawab aset ini. Wah, jangan sampai kecurian nih bawaan-bawaanku. Kalau mengeluarkan barang dari gudang harus ada ACC ku. Kalau mau ada barang masuk ya harus ada laporannya. Nah, seperti itu. Karena ada pemeriksaan sehingga orang yang di dalam perusahaan itu mau tidak mau bekerja secara benar. Nah, itu. Oke. Membatasi akses ke aset. Iya, yang boleh masuk ke gudang ya karyawan gudang gitu ya. Yang ngurusin duit ya kasir, kayak bank, teller. Nggak mungkin lah di belakangnya teller ada keliaran orang sapu-sapu. Nah, seperti itu ya, karena dibatesin. Nanti tak sapu-sapu, nanti waktu banknya tutup silakan sapu-sapu. Nah, seperti itu. Karena ada pembatasan akses, nggak sembarangan dipakai. Dan siapa yang boleh pakai, siapa yang boleh ke ruangan, siapa yang boleh pakai alat ini. Kadang-kadang ada di perusahaan yang canggih itu ya, setiap kali mau masuk ruangan tuh harus pakai tap kartu. Nah, itu supaya tercatat, oh yang masuk ini, sehingga kalau ada apa-apa ya orang-orang ini yang kena. Nah, seperti itu. Dan lalu simpan di tempat yang aman dari ya ini ya, kalau mau disimpan protect record, tempat yang aman dari kebakaran, tahan api gitu ya, dan disimpan dengan baik. Ada aturan main persimpanannya. Nah, seperti itu. Kemudian ya ini, kalau bisa nggak ada cek kosong, kan kadang-kadang kita lihat ya cek kosong nih soalnya pemiliknya atau yang ngasih sih mau keluar negeri selama 1 bulan, sedangkan perusahaan tuh membutuhkan pengeluaran ini. Oke, disediakan cek kosong untuk yang harus sudah dipercayakan ke tangan kanannya. Nah, seperti itu. Tapi jangan tangan kanannya yang bisa dengan jumlah yang tertentu. Nah, kalau jumlahnya lebih gede lagi harus telepon, nanti baru bisa ada cek kosong yang lain. Nah, seperti itu atau gimana. Tapi usahakan tidak ada. Karena itu sebenarnya cek kosong itu melemahkan. Dan walaupun di tangan kanan, tapi biasanya orang yang melakukan penipuan itu justru orang yang dekat kita, bener nggak? Nah, itu ironis ya. Oleh karena itu sebaiknya enggak. Oke. Nah,
eh ya, ancaman itu kadang-kadang karena tindakan yang ceroboh ya, nggak sengaja delete. Aduh, makanya yang baik pengendalian aplikasi itu kalau mau delete ditanyain, lu benar-benar mau delete ini enggak, atau untuk data yang penting untuk delete pun harus ada password tertentu. Kalau kita lihat film-film kan kayak gitu ya, kehilangan karena kena virus ya, atau nah ini nih, shutdown secara tidak proper, lama-lama ya rusak lah hardwarenya. Nah kayak gitu makanya harus disadarkan pengendalian dan penggunaan alat sesuai dengan prosedur yang benar. Kalau kamu lihat kadang-kadang di kelas itu ada petunjuknya gitu ya, untuk nyalakan LCD, untuk menggunakan ini. Nah itu sebenarnya bukan artinya kita dinyatakan nggak ngerti, tapi itu benar-benar menegaskan kalau masukkan ini. Atau masukkan ATM itu kalau kamu lihat kan dia gambarkan masukkan ATM itu posisinya begini, siapa sih nggak tahu ya, tapi dia harus. Ternyata saya pernah loh masukkan ATM salah, sudah seumur gini hidup di kota, ternyata bisa salah juga. Jadi misalnya bank X saya masukkan bank Y, nah loh ketelan nggak bisa keluar lagi, terus dinyatakan kartu saya itu bukan kartu yang benar. Ada yang bisa memuntahkan kembali, ini ketelan, saya sampai pusing. Bahkan yang lucunya saya tidak sadar memasukkan kartu ATM yang apa, nah gitu. Makanya penting petunjuk-petunjuk itu supaya bisa dilakukan dengan benar, nggak bukan yang nggak karuan gitu. Karena tindakan yang ceroboh ini bisa membuat data itu korup atau hardware software malfunction. Wah, kalau sudah malfunction ini bahaya banget ya, dan harus ada limit akses yang boleh ke data ini. Kalau misalnya kita ngomong data perusahaan ya harus ada aksesnya siapa, nggak boleh sembarangan. Sama seperti kita, handphone kita dikasang password, tujuannya apa sih? Tujuannya supaya nggak gampang dimasukin orang. Nah seperti itu, hanya orang-orang yang kamu izinkan yang dimana tidak termasuk orang tua mungkin ya. Nah itu oke. Nah sekarang kembali ke contoh tentang Bill dan Mary. Ini asumsi Bill tadi kan mencuri 100 ya. Si Mary entah ini ada hubungan khusus atau enggak, si Mary enggak nyatet, kayak tutup mata, atau dia enggak tahu, ceroboh juga gitu ya. Karena si Bill ini atasannya mungkin ngambil 100 terus dia enggak nyatet juga, entah mungkin kebanyakan tugas dialihkan sama Bill ini terus akhirnya enggak nyatet. Ya enggak tahu lah, pokoknya intinya si Mary enggak nyatet. Gitu. Jadi enggak ketahuan kalau ada pengecekan dari pihak lain. Misalnya bukan Bill dan Mary tapi ada si Jason. Jason ini mungkin pemiliknya yang akan melakukan rekonsiliasi sebulan sekali. Nah ketahuan nih, makanya itu independent check. Nah sekarang kita belajar untuk yang aktivitas pengendalian yang terakhir. Di aktivitas pengendalian ya, jadi ini memang Anda harus belajarnya per part. Jadi tadi ada 5 komponen pengendalian internal, kita membahas aktivitas pengendalian, di mana aktivitas pengendalian ada ini, dan kita sekarang ke independent check, verifikasi independen. Tapi kita posisinya di sini, belum ada 2 ini lagi. Oke, kita lihat tadi seperti ceritanya si Mary ini ya. Jadi perlu cek independen ya, supaya memastikan nggak ada yang nggak benar ya. Dan kalau bisa orang yang melakukan cek ini kalau bisa yang tidak terlibat di operasi aslinya. Jadi misalnya orang gudang yang mengeluarkan barang, yang ngecek satpam sebelum keluar. Nah seperti itu kan, satpam kan tidak ada kepentingan nih. Jadi biasanya independent check itu tingkat atasan yang mereview. Atasan kan bukan yang melakukan, tapi dia harus mengawasi, atau dengan cara analisis logika gitu ya. Misalnya penjualan saya tinggi tapi kok jumlah piutang kok rendah ya, ini sesuatu ini perlu dicek ya gitu. Atau rekonsiliasi dari catatan ke catatan, kayak bank, rekonsiliasi bank, catatan dicocokkan dengan catatan kita, cocokkan dengan catatan sono. Nah itu. Atau stok oknam, cash opnam, membandingkan fisik dengan catatan. Nah ini yang melakukan beda ya. Orang gudang tidak melakukan catatan, yang melakukan adalah akuntan
yang dicocokkan jangan cocokkan catatan orang gudang sama fisik, ya itu sama aja. Fisiknya yang nyimpen orang gudang, catatannya yang bikin orang gudang, ya sami mawon. Nanti kalau ada selisih dia akan mengaturnya. Tapi yang namanya stok oknam itu catatan dari orang akuntan di kantor, dia kan nyatet berdasarkan faktur penjualan, oh berarti minus barangnya, pembelian oh jadi plus. Jadi menurut catatan si akuntan ini saldo barangnya ada segini. Nah dicocokkan sama kondisi gudang, di mana gudang itu yang melakukan penyimpanan orang gudang. Nah ini baru namanya stok oknam yang benar, dilakukan rekonsiliasi yang independen antara catatan dengan jumlah fisik. Nah akuntansi makanya kita nganut double entry, debit kredit, sono bertambah sini berkurang dan harus balance. Nah seperti itu. Jadi ini balance ini yang membuat terjaga ya. Kalau ada saldo yang nggak balance di neraca saldo, wah ini ada yang nggak dicatat atau ada yang apa, kan nggak bisa, kan mainnya dua orang. Ini penjualan yang nyatet bagian, misalnya penjualan kredit yang nyatet juga piutang. Nah ini kan harus seimbang. Nah seperti itu. Ya kalau bisa yang lakukan independen, orang yang independen, orang yang tidak terlibat langsung oleh kegiatan itu. Oke, sekarang ke informasi dan komunikasi. Keenam, ya, penting karena ini untuk melihat, namanya sistem itu kan kegiatannya itu mencatat, memproses, menyimpan, merangkum dan merangkum, menghasilkan informasi dan mengomunikasikan informasi itu. Saya ulang, jadi yang namanya sistem itu mencatat, mengumpulkan, terus dicatat, terus diproses, disimpan, dirangkum menjadi informasi, dan informasi itu harus disampaikan secara di laporan, communicate information dalam bentuk report, laporan. Oleh karena yang namanya akuntan itu harus mengerti kapan transaksi itu dimulai dan dicatat. Kemudian data itu disiapkan untuk siap dimasukkan ke dokumen manual ataupun komputer. Nah itu, kemudian file-file apa yang harus terdampak, misalnya kalau misalnya kita penarikan berarti terdampak sama file saldo, file nasabah. Nah itu harus tahu, data diproses dan menghasilkan informasi. Makanya yang namanya akuntan itu harus mengerti proses pencatatan akuntansi, ya, terus dokumen apa aja yang terlibat, kemudian laporan keuangannya sesuai dengan laporan yang berlaku juga. Nah yang namanya memeriksa itu bisa dari data ke laporan. Jadi dari data terus jurnal, buku besar, di-trace sampai laporan, atau kebalikannya. Sebenarnya kalau kita melakukan pembukuan itu namanya dari data menjadi laporan. Kalau kita melakukan audit itu dari laporan dicari sampai ke dokumennya. Loh ini kok angkanya kok nggak wajar, ini nih cari-cari ke dalam sampai ke dokumennya. Vice versa, terbalik ya. Jadi sistem punya 5 tujuan, yaitu mencatat dan mengidentifikasi semua transaksi yang valid, ya, kemudian diklasifikasi, terus dicatat dengan jumlah yang sesuai, dengan periode akuntansi yang sesuai. Makanya ada penyesuaian. Jurnal penyesuaian itu sebenarnya menyesuaikan ini periodenya dan jumlahnya. Nah itu terus dilaporkan di laporan keuangan. Oke, sekarang yang terakhir itu adalah pengawasan. Seperti yang dibilang tadi, semua ini tidak akan berarti kalau tidak ada pengawasan. Kita sudah bikin aturan kebijakan yang segimana solidnya, lingkungan pengendalian pun sudah baik gitu ya, tapi harus ada pengawasan. Makanya kadang-kadang tetap ada CCTV. Walaupun supermarket itu terang, tapi tetap ada CCTV untuk diawasi. Walaupun orang itu sudah diperiksa atau gimana pun tetap ada pengawasannya. Atau di lampu lalu lintas tuh ada pengawasannya, CCTV itu salah satu bentuk pengawasan. Atau di ujian tetap ada orang yang ngawasin, karena penting, pengawasan itu nggak bisa. Nah ini Anda bisa lihat bentuk-bentuk pengawasan ya, dijalankan evaluasi, ada monitoring. Jadi nggak cuma berjalan, kadang-kadang harus dicek ini yang berjalan benar atau tidak. Ada audit berkala. Nah seperti itu. Kadang-kadang ada yang sampai menyewa tenaga untuk monitoring, menyewa spesialis forensik kalau itu memang sesuatu kasus tentang komputer. Nah seperti itu.
kemudian banyak hal. Ini ada install ini ya, memasang perangkat lunak deteksi penipuan ya, yang kayak kita lihat di film-film itu mungkin ya, kalau bohong bisa enggak ya, nah seperti itu. Tapi itu pengawasannya sudah ini, tahu di akuntansi sih pengawasannya ya, yaitu tadi barang keluar ada satpam, kas masuk nanti harus ada tanda tangan, kemudian diverifikasi, kemudian di ini dan dilaporkan, nah seperti itu. Jadi ada responsibility accounting. Kalau di accounting monitoringnya melalui responsibility accounting. Oh ini kok tiba-tiba kok anggarannya besar ya, kok tidak efisien ya, nah seperti itu. Oke, nah sekarang kita sudah kesimpulan, berarti kita sudah belajar tentang apa aja yang termasuk pengendalian internal, di mana ada 5 tadi, lingkungan pengendalian, kemudian penentuan resiko, aktivitas pengendalian yang panjang banget, terus kemudian informasi dan komunikasi, pengawasan. Terus kita sudah lihat tadi apa aja yang termasuk di pengendalian, lingkungan pengendalian, gaya manajemen dan segalanya. Terus kita juga lihat framework versi COVID, COSO dan IRM gitu ya. Nah ini ada lingkungan pengendalian yang termasuk tadi macam-macam, itu ada mulai gaya manajemen, struktur organisasi, terus 4 tujuan, strategik, operasional, juga record dan kepatuhan ya. Kemudian juga kita melihat penentuan resiko dan aktivitas pengendalian tadi yang panjang. Terus informasi dan komunikasi itu penting banget, juga pengawasan. Ya, itu pembahasan dari aktivitas pengendalian yang panjang. Nanti dilanjutkan dengan latihan penentuan resiko, di mana yang ada tabel-tabelnya, sehingga sebagai kita yang belajar beginner ini akan lebih mudah. Thank you. See you at next video.